Selamat sore rekan-rekan warga digital yang cerdas. Selamat datang di webinar Etika dalam Bermedia Sosial, yaitu menjaga etika di ruang digital. Saya Elena Marlau yang akan memandu perjalanan diskusi kita selama 30 menit ke depan. Hadirin, saat ini batasan antara ruang privat dan publik semakin menipis. Apa yang kita unggah hari ini bisa menjadi jejak permanen di masa depan. Agar waktu kita efektif dan komprehensif, izinkan saya membacakan rundown acara beserta 6 poin materi utama yang akan kita bedah. Yang pertama itu pembukaan dan introduksi yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian yang kedua, ada pemaparan materi utama oleh narasumber, yaitu Salsabila Kusumaningrum, yaitu mencakup fenomena digital, kekuatan media sosial, serta inti etika melalui prinsip THINK, hingga tips menjadi smart user. Yang ketiga ada sesi tanggapan kritis oleh penanggap. Yang keempat ada sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan penutup. Untuk memandu jalannya sesi materi yang sangat padat ini, langsung saja saya serahkan kepada moderator kita, Saudari Jessica Apriani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Elena. Halo rekan-rekan semua, saya Jessica. Mari kita langsung masuk ke inti pembahasan. Telah hadir bersama kita Saudari Salsabila Kusumaningrum selaku pemateri yang akan membedah sisi etika dan privasi. Kepada Saudari Salsabila, waktu Anda dimulai untuk memaparkan poin 1 sampai dengan 6, fenomena digital hingga tips menjadi smart user, layar dipersilahkan. Selamat malam semuanya, salam sehat untuk kita semua. Nah, di era sekarang ini, hampir semua aktivitas kita itu terhubung dengan media sosial. Mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Kayak layar tuh tidak pernah jauh dari tangan kita gitu. Nah, coba di sini siapa yang setiap bangun tidur langsung buka media sosial? Pasti banyak kan dari kita. Nah, hal itu tuh membuktikan bahwa media sosial sudah menjadi bagian yang penting dari hidup kita loh. Karena rata-rata orang di Indonesia menghabiskan waktu 3-4 jam per hari di media sosial, yang artinya hampir seperempat hari kita itu ada di dunia digital. Dulu tuh kalau komunikasi kita bisa lewat tatap muka. Kalau sekarang kita lebih sering lewat chat, story, tweet, bahkan dari komentar. Nah, masalahnya jari kita tuh sering lebih cepat daripada otak kita. Apalagi di media sosial itu mempunyai kekuatan yang besar. Nah, makanya di seminar kali ini kita akan membahas etika bermedia sosial di era digital. Bisa dilanjut, Saudari Jessica. Nah, pilar utama bermedia sosial. Sebelum kita memposting apapun di media sosial, ada satu prinsip sederhana yang sangat penting yang perlu kita biasakan, yaitu think. Yang pertama ada T, yaitu true. Kayak kita tuh sebelum memposting atau membagikan sesuatu di media sosial, kita perlu bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Kayak apakah informasi ini benar dan jelas sumbernya atau hanya judul sensasional yang dibuat untuk memancing emosi publik. Karena di era digital ini ya, hoax itu menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Dan kalau kita sampai ikut menyebarkan hoax, meskipun kita tidak membuatnya, itu tuh merupakan kesalahan yang etis. Selanjutnya ada H, yaitu helpful atau bermanfaat. Nah, coba kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri sebelum memposting sesuatu. Apakah postingan ini membantu orang lain? Apakah memberi informasi, edukasi, dan juga solusi? Atau justru hanya menjadi tempat pelampiasan emosi sesaat seperti amarah, kecewa, atau dendam? Karena tidak semua perasaan itu harus diumbar ke media sosial, apalagi dampaknya tuh bisa jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Nah, selanjutnya ada I, inspiring atau menginspirasi. Apakah konten yang kita bagikan itu bisa memberi semangat, harapan, dan motivasi bagi orang lain, atau justru malah bisa memancing konflik, memprovokasi, dan memecah belah? Terkadang tuh konten yang menginspirasi itu nggak harus besar ataupun viral loh. Nah, hal kecil seperti hal positif pun bisa berdampak besar bagi orang lain. Selanjutnya ada N, yaitu necessary.
atau perlu. Terkadang tidak semua hal itu dalam hidup kita tuh wajib kita bagikan di media sosial seperti di story biasanya. Nah, seperti masalah pribadi, konflik keluarga, atau curhatan berlebih itu seringkali terlihat sepele ya bagi kita. Tapi itu sebenarnya bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Karena media sosial tuh sebenarnya bukan tempat yang aman untuk membagikan semua cerita kita. Dan membatasi diri itu justru merupakan suatu bentuk kedewasaan digital. Nah, yang terakhir itu ada Kak, yaitu kan atau santan. Nah, bahasa yang kita gunakan di media sosial itu sangat mencerminkan siapa diri kita. Kita tuh boleh mengkritik, berbeda pendapat juga itu sangat wajar ya, tetapi kayak menghina, merendahkan, dan juga menyerang personal itu bukanlah solusi. Karena setiap akun itu ada manusia dengan perasaan yang nyata seperti diri kita. Nah, jadi kita itu bisa menerapkan prinsip think ini bukan hanya menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi juga kita bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada privacy dan keamanan data. Banyak pelanggaran etika di media sosial sebenarnya terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena kita tidak sadar soal batasan privasi. Nah, seringkali kita terlalu mudah membagikan informasi pribadi tanpa memikirkan resikonya. Padahal data seperti alamat rumah, nomor HP, hingga foto tiket pesawat atau boarding pass itu merupakan informasi yang sangat sensitif dan nggak seharusnya tuh dibagikan di media sosial atau di sembarangan gitu. Nah, apa yang terlihat sepele bagi kita tuh sebenarnya bisa menjadi celah bagi orang lain untuk melakukan penyalahgunaan data seperti penipuan bahkan kejahatan digital. Selain menjaga privasi diri sendiri, kita juga perlu menghargai privasi orang lain. Jangan menandai teman, mengunggah foto, atau membagikan momen orang lain tanpa izin. Meskipun niatnya kita cuma bercanda, tetapi belum tentu nyaman bagi orang yang bersangkutan. Nah, sebenarnya hal tersebut itu sering diremehkan ya dalam keamanan akun. Jadi kita tuh harus menggunakan password yang kuat gitu, yang berbeda-beda di setiap akunnya, dan aktifkan two-factor authentication atau 2FA. Nah, langkah sederhana ini tuh bisa mencegah akun kita diretas atau disalahgunakan. Dan perlu diingat juga menjaga akun dan data pribadi itu bukan hanya soal keamanan, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita sebagai pengguna digital yang beretika. Selanjutnya, ada dampak psikologis dan sosial. Yang pertama, media sosial itu bukan hanya soal teknologi, tetapi juga sangat berkaitan dengan manusia dan kondisi psikologisnya. Tanpa kita sadari, banyak dari kita yang sering mengalami FOMO, ya, atau rasa takut akan tertinggal informasi, tertinggal tren atau aktivitas orang lain. Kita juga kerap membandingkan kehidupan kita yang sebenarnya dengan highlight kehidupan orang lain di media sosial. Padahal sebenarnya yang ditampilkan orang lain di media sosial itu hanya yang baiknya saja gitu. Selain itu juga ada kecanduan terhadap validasi digital, di mana rasa percaya diri kita itu bergantung kepada jumlah like dan komentar. Jika responnya sedikit, tuh kita jadi merasa kurang dihargai gitu. Padahal nilai diri kita tuh sebenarnya nggak ditentukan dari algoritma tersebut. Belum lagi adanya filter bubble, yaitu kondisi di mana kita tuh hanya disuguhkan konten dan pendapat yang sejalan dengan pandangan kita, sesuai algoritma kita gitu. Nah, akibatnya kita tuh jadi mudah emosi dan juga sulit menerima perbedaan dan merasa pendapat kita tuh yang paling benar. Nah, disinilah pentingnya etika berkomunikasi di dunia maya. Ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, fokuslah untuk menanggapi argumennya, bukan menyerang orangnya, bukan menyerang personalnya juga. Nah, hindari komentar personal atau ad hominem, karena perbedaan pendapat itu seharusnya membuka ruang diskusi, bukan menjadi sumber konflik dan permusuhan. Nah, dengan memahami dampak psikologis ini, kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih empatik, dewasa, dan juga lebih bijak. Selanjutnya,
ada konsekuensi hukum di Indonesia. Nah, perlu diingat bersama, dunia maya itu bukan ruang bebas tanpa aturan. Nah, apa yang sebenarnya kita lakukan di media sosial ini memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Kalau di Indonesia, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur berbagai aktivitas di ruang digital. Di antaranya adalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta penyebaran konten asusila. Banyak kasus berawal dari hal yang kita anggap sepele, seperti komentar emosional, unggahan tanpa verifikasi, atau membagikan konten yang melanggar batas etika. Selain itu juga ada hal penting yang sering dilupakan, yaitu jejak digital. Postingan yang sudah dihapus itu sebenarnya tidak benar-benar hilang di media sosial. Konten tersebut tuh bisa aja di-screenshot, disimpan, dan juga muncul kembali di masa depan. Nah, bahkan saat kita melamar pekerjaan atau membangun karir pun, itu juga bisa menjadi tanda. Nah, oleh karena itu, sebelum memposting sesuatu itu kita harus berpikir panjang dulu ke depannya, bukan hanya soal etika, tetapi juga dampak hukum dari masa depan sendiri. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu tips praktis menjadi smart user. Yang pertama, saring berita atau fact-checking. Artinya, kita itu tidak sekedar aktif memposting, berkomentar, ataupun membagikan konten, tetapi juga sadar akan dampak dari setiap tindakan digital yang kita lakukan. Karena ada beberapa tips sederhana yang bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti meluangkan waktu sebentar aja untuk memastikan kebenaran sebuah berita, karena satu klik share itu bisa berdampak besar bagi banyak orang dan juga berdampak bagi diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada hadapi komentar negatif. Jangan mudah terpancing komentar negatif atau komentar-komentar troll, karena sebenarnya hal itu tuh tidak perlu ditanggapi. Terkadang tuh respon terbaik kita tuh diam aja, nggak apa-apa. Terus juga kita blog, kita report, itu tuh juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Terus yang ketiga, ada atur waktu penggunaan media sosial. Yaitu gunakan media sosial itu sebagai alat, bukan sebagai pengendali hidup kita. Dan jangan sampai waktu, emosi, dan kebahagiaan kita itu ditentukan oleh layar dan notifikasi. Dan yang paling penting itu, kita harus ingat bahwa kitalah sebenarnya yang memegang kendali atas algoritma kita. Dan bersikap bijak dan bertanggung jawab juga termasuk. Jadi mulai hari ini, sebelum kita menekan tombol pause, ingat satu hal sederhana, yaitu tik. Karena satu klik bisa mengedukasi, tapi satu klik juga bisa melupai. Dan mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Saudari Natasha. Baik, terima kasih Saudari Salsabila atas pemaparan materi yang telah diberikan. Poin yang sangat kuat, yaitu think before you post. Selanjutnya, untuk melihat dari sisi yang berbeda, mari kita dengar tanggapan dari Saudari Natasha. Kepada Saudari Natasha, silahkan sampaikan ulasan Anda selama 5 menit mengenai poin-poin yang telah dipaparkan oleh pemateri. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Saudari Salsabila telah memaparkan materi yang mendalam dan komprehensif mengenai konsekuensi kita di dunia digital ya. Di sini saya mau menanggapi tentang yang balik lagi ke tadi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, Undang-Undang Informasi dan UU ITE ini memang sangat krusial dan esensial untuk diberikan sebagai peringatan dini ya kepada masyarakat, khususnya pengguna ruang digital itu sendiri di Indonesia, kayak kita sebagai Gen Z yang tergolong aktif dalam media sosial. Nah, hal ini tuh sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan resiko-resiko yang mungkin timbul dari aktivitas online sehari-hari kita, sehingga masyarakat atau kita sebagai pengguna dapat lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya. Namun di sisi lain, sebenarnya kita juga perlu secara kritis menganalisis dan mengkritisi bagaimana penerapan ancaman pidana dalam undang-undang seringkali menciptakan fenomena yang dikenal sebagai chilling effect atau efek gentar, yaitu rasa takut yang berlebihan dan tidak proporsional di kalangan masyarakat ini. Nah, efek ini akhirnya justru menghambat dan merendam diskursus publik yang sehat, terbuka, dan konstruktif.
di mana opini-opini kita tuh seharusnya bisa beragam, berkembang bebas tanpa bayang-bayang atau ancaman hukum yang menakutkan. Jadi oleh karena itu kita harus dengan tegas dan jelas membedakan mana sih pencemaran nama baik yang emang sifatnya merugikan dan tidak etis dengan kritik objektif yang tujuannya konstruktif serta didasarkan pada fakta dan argumen yang rasional. Sayangnya dalam praktiknya pasal-pasal ini tuh sering digunakan oleh oknum-oknum. Biasanya kita bilang pasal karet dalam UU ITE, contohnya ada pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik secara elektronik kerap kali disalahgunakan untuk atau ditafsirkan secara luas untuk membungkam suara-suara kritis, opini dissenting atau bahkan laporan jurnalistik yang sah dengan dalih menjaga etika digital. Jadi sebenarnya fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga melemahkan prinsip negara kita, yaitu prinsip demokrasi yang mengedepankan kebebasan berpendapat sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, gitu teman-teman. Nah, selain itu, saya ada mau bahas terkait jejak digital atau digital footprint juga ya. Penekanan ini tuh tidak sebenarnya nggak boleh hanya fokus pada aspek ketakutan semata, seperti kekhawatiran kalau kita mau melakukan apa, akan ada rekam jejak digital online yang buruk yang akan menghantui dan merusak prospek karir kita di masa depan. Sebaliknya, justru kita perlu ya menggeser paradigma tersebut menuju pemahaman yang lebih positif dan proaktif, yaitu dengan menyoroti pentingnya hak untuk dilupakan atau right to be forgotten sebagai salah satu instrumen utama dalam perlindungan data pribadi. Nah, di Indonesia sendiri, hak ini telah diakui sejak revisi UU ITE tahun 2016 melalui pasal 26 ayat 3 dan semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan perlindungan data pribadi atau UU PDP, di mana penghapusan data pribadi dapat diminta langsung kepada pengendali data tanpa harus melalui keputusan pengadilan terlebih dahulu. Nah, namun hukum ini tuh sebenarnya implementasinya masih sangat lemah dan menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya harmonisasi antar regulasi, mekanismenya juga belum rinci, serta potensi konflik dengan hak atas informasi publik itu sendiri. Jadi tantangan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia di era digital saat ini bukanlah sekedar menjadi pengguna yang patuh atau tertekan karena ancaman, melainkan bagaimana kita secara kolektif mendorong dan memperjuangkan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Nah, reformasi ini sendiri diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang tetap aman, terlindungi dari penyalahgunaan, sekaligus tidak mengorbankan hak kebebasan kita sebagai masyarakat berpendapat, berekspresi, dan yang fundamental sebagaimana yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Baik, mungkin sekian tanggapan dari saya, bisa dilanjut kembali oleh moderator ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Saudari Natasha. Luar biasa, jadi jelas ya, ada hukum nyata di balik dunia maya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Saya akan memilih pertanyaan dari kolom chat yang berkaitan dengan cara menjadi smart user dan penanganan cyberbullying. Boleh yang mau bertanya, silakan taruh pertanyaan di kolom komen. Atau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Kita tunggu dulu ya. Oke, baik. Sudah ada yang bertanya ya. Untuk pemateri, apakah mau langsung dijawab atau dikumpulin dulu pertanyaannya? Nah, baik, saya akan langsung menanggapi pertanyaan tersebut.
Terima kasih Carolina untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya di sini bagaimana cara menghadapi cyberbullying di masa sekarang. Nah, sebenarnya cyberbullying itu di masa sekarang seringkali disepelekan, padahal sebenarnya dampaknya itu sangat serius. Tetapi korban itu sebenarnya bukan pihak yang salah, dan cara menghadapinya itu perlu strategi. Yang pertama, kita tuh tidak boleh mudah terpancing, karena pelaku tuh seringkali mencari reaksi kita terlebih dahulu, lalu pelaku itu akan membalas dengan emosi yang justru bisa memperpanjang masalah. Terus yang kedua juga kita tuh harus mencari dukungan ke teman, ke keluarga, pokoknya ke orang-orang yang terpercaya. Karena sebenarnya cyberbullying itu bisa berdampak ke kesehatan mental kita. Jadi sebaiknya ketika kalian mendapat cyberbullying itu tuh kalian nggak boleh dipendem. Terus yang ketiga juga mungkin kita bisa simpan bukti-buktinya di screenshot, kita bisa direkam layar atau disimpan di link gitu. Karena info penting ini, kalau suatu saat akan dibutuhkan secara hukum tuh, kita bisa melaporkannya ke platform ataupun ke petugas yang terpercaya gitu. Lalu, pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan tentang orang-orang yang suka menggunakan UU ITE biar kita bungkam di dalam media sosial? Nah, jadi seharusnya UU ITE itu dibuat untuk melindungi masyarakat ya dari kejahatan digital, bukan menjadi alat untuk menakut-nakuti ataupun membungkam kritik. Karena sebenarnya kritik itu bukan sama dengan kejahatan. Dan menyampaikan pendapat, kritik kebijakan, atau pengalaman pribadi yang seharusnya sah selama tidak mengandung hoax, fitnah, ataupun ujaran kebencian. Nah, masalahnya ada pada penyalahgunaan UU ITE. Karena UU ITE ini sering dipakai sebagai senjata oleh pihak yang tidak mau dikritik. Bukan untuk dijadikan bahan keadilan gitu. Efeknya, bikin orang-orang tuh jadi takut untuk bersuara, untuk mengedepankan pendapat kita gitu. Karena ketika hukum dipakai untuk mengintimidasi, ruang diskusi publik tuh jadi tidak sehat dan demokrasi tuh ikut melemah gitu. Jadi kesimpulannya UU ITE ini bukan untuk membungkam suara, tetapi suara kita memang perlu disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Salsabila atas jawabannya. Apakah penanggap Saudari Natasha ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya lagi? Boleh saya izin menambahkan untuk pertanyaan yang kedua tadi ya terkait UU ITE atau orang-orang yang sering banget nih yang menciptakan chilling effect dari UU ITE itu sendiri. Sebenarnya tanggapan saya terhadap fenomena ini tuh lebih ke arah banyak yang menggunakan UU ITE untuk membungkam suara di media sosial. Ini tuh sebenarnya masalah serius yang udah lama sebenarnya ada di Indonesia dan seringkali bentuk penyalahgunaan hukum untuk melindungi diri dari kritik sah, bukan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya. Nah, kenapa masalah ini tuh masalah besar? Awalnya sebenarnya UU ITE ini dibuat untuk atasi cybercrime seperti penipuan online atau pornografi, tetapi dalam praktiknya sering dipakai dalam kriminalisasi ekspresi damai. Contohnya aja, kritik terhadap kebijakan pemerintah, korupsi, atau kinerja pejabat tiba-tiba dianggap pencemaran nama baik. Yang banyak banget nih sekarang bisa kita lihat, atau aktivis, jurnalis, atau warga biasa yang posting meme, satir, atau komentar pedas langsung ditangkap, dilaporkan, atau dipenjara. Nah, hal ini kan menyebabkan orang-orang jadi takut berpendapat atau self censorship mereka kan meningkat dan diskursus publik di medsos jadi mati suri. Nah, menurut data dari Amnesty International 2019 sampai 2024, ada ratusan kasus kriminalisasi dengan UU ITE, mayoritas menjerat orang yang kritik pemerintah atau isu sosial. Organisasi seperti Human Rights Watch dan SafeNet juga catat hal serupa. UU ini rentan digunakan untuk balas dendam atau pribadi politik. Tapi untuk hal ini ada perkembangan positif yang sudah saya research hingga awal 2026. Yang pertama ada putusan MK April 2025.
Pasal pencemaran nama baik di UU ITE hanya berlaku untuk perseorangan, bukan pemerintah, institusi, korporasi, atau jabatan publik. Artinya kritik terhadap pejabat atau kebijakan negara tidak bisa lagi dijerat sebagai pencemaran. Ini langsung mengurangi potensi pembungkaman. Terus yang kedua ada UU nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana yang ditandatangani oleh presiden kita langsung. Pasal Pasal kontroversial UU ITE disesuaikan dengan KUHP baru, misalnya rujuk pasal 234, 236, atau 441 KUHP. Tujuannya overkriminalisasi di ruang digital dan hilangkan pasal karet. Mungkin itu aja ya tambahan dari saya, bisa dilanjut lagi sama moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Natasha atas jawabannya. Betul ya, sekarang udah ada UU ITE yang buat kita tuh nggak bisa sembarangan bikin lelucon di sosial media. Karena kalau misalkan kita bikin lelucon di sosial media tuh bakal langsung dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam bertindak di sosial media. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bisa. eh, Saudari Salsabila, ada yang bertanya di kolom chat itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Jeffrey pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaannya bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu terkena cyberbullying di sosial media. Nah, jadi yang sangat terlihat itu dari perubahan emosinya. Orang-orang yang terkena cyberbullying itu seringkali mengalami perubahan emosi yang sangat drastis, kayak sering tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, atau dia tuh merasa tidak berharga. Terus juga mereka tuh lebih sering menghindari teman-teman, menghindari keluarga, atau menghindari kegiatan yang biasanya mereka lakukan gitu. Jadi mereka lebih tertutup. Terus juga dari perubahan pola hidupnya itu seperti tidur, kayak mereka tuh akan jadi lebih sulit tidur, mengalami insomnia gitu. Terus juga sering memeriksa media sosial untuk melihat kayak apakah ada komentar negatif lagi tentang diri mereka gitu. Terus juga penurunan prestasi. Jadi kinerja mereka itu di sekolah ataupun di tempat kerja itu bisa sangat menurun karena gangguan emosi. Ya, emosi mereka tuh terganggu gitu. Terus yang terakhir itu juga dalam beberapa kasus ya, mereka tuh mungkin melakukan perilaku yang beresiko seperti menyakiti diri, bahkan bisa sampai ya seperti itu. Dan mungkin itu aja sih jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Saudari Salsabila dan terima kasih untuk teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin segitu saja karena keterbatasan waktu, sesi diskusi saya cukupkan. Kesimpulannya, etika adalah pelindung, bukan pembatas. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Sangat berguna ya materi dari pemateri kita hari ini, yaitu Salsabila Kusumaningrum, yang membahas tentang etika di ruang digital. Saya berterima kasih juga kepada penanggap, yaitu Natasha Permana. Jadi, rekan-rekan, kita telah sampai di penghujung acara. Ingatlah poin penutup kita hari ini, jadilah smart user. Lakukan fact-checking sebelum bereaksi dan hargai privasi orang lain sebagaimana Anda ingin dihargai. Oke, sebelum kita berpisah, mohon nyalakan kamera untuk sesi foto bersama.
Baik, terima kasih yang sudah bisa open cam. Saya izin screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ikut. Baik, sebagai penutup, terima kasih atas waktu dari para hadirin. Saya Elena Marlau pamit undur diri. Selamat sore dan salam literasi digital. Terima kasih semuanya.